Oke. Selamat sore. Suara saya jelas terdengar? Jelas, Oke. Sebelum kita mulai bab 2 kita, infant and toddlerhood atau bayi dan balita, saya mau muterin video ini. Silakan disimak baik-baik. Oke. Kenapa saya sharing? Minggu lalu saya sharing tentang proses kelahiran dan almarhum anak saya yang pertama meninggal kan. Nah ini anak kedua Kenzi setelah kurang lebih 5,5 tahun ya, 5 tahunan baru dapat lagi Kenzi. Jadi answer prayer ya, doa yang terjawab judulnya gitu. Nah itu tadi contoh proses kelahiran. Tadi ada yang sedikit yang nggak disensor ya, abaikan saja. Jadi itu pas lagi saya lagi dijahit ya. Bayi lahir itu masih ada apa itu? Tali pusatnya kan? Lihat gak tadi? Lihat gak ya yang warnanya kayak hijau-hijau kuning gitulah. Itu yang digunting. Lihat. Yang digunting tapi enggak semuanya digunting, bisa nanti dia puput tali pusar biasanya. Ya. Nah, kita akan belajar infant and toddlerhood itu mulai dari pas itu udah masuk bayi, ya. Dari perkembangan itu refleksnya ketika dia disentuh, refleks ketika dia melihat cahaya. Anak itu, bayi itu 3 hari nggak makan nggak minum dia masih hidup. Karena dia masih nyimpan cadangan ketika dia dalam kandungan ibunya. Jadi kadang kalau ASI itu orang tua atau ibu yang mau berikan ASI suka panik kan, aduh ASI saya belum banyak, belum keluar gitu. Padahal sebenarnya it's okay. Terus tapi nanti bayinya kuning, sebenarnya bayi kuning itu wajar karena baru keluar. Bayangin dia dari dalam perut keluar gitu, ya pasti kuning, di dalam kan hangat tiba-tiba keluar kayak gitu. Jadi sebenarnya masih wajar. Ini pengetahuan ya, kalian ini luar biasa. Nggak sekedar belajar teori, tapi nanti akan siap belajar untuk kehidupan ya. Calon ibu semua kan? Tuh, Risa udah senyum-senyum. Risa hari ini bajunya ganti. Oke, jadi itu contoh dari bayi ya. Sekarang kita masuk materi. Konsentrasi. Infancy and toddlerhood. Oke. Ini saya hanya rangkuman, tetap kalian baca dari bukunya, buku mana aja boleh. Yang penting saya bilang kalau kamu mau baca buku dari Papalia, dari Santrok, dari Harlock, atau dari siapapun, kalau ada pertanyaan atau kalian mau bikin nanti skripsi, dicantumkan jangan lupa sumber. Itu aja yang pesan saya harus sama. Karena mungkin menurut ini kan menurut Santrok.
Nanti ada menurut Harlock atau menurut Papalia Oates, itu beda-beda. Jadi makanya perlu disantumkan sumber. Infansi and toddlerhood adalah tahap pertama pada perkembangan manusia setelah ia dilahirkan. Seperti video tadi ya. Masa bayi atau infansi, dia berasal dari bahasa Latin yang berarti tanpa bahasa. Maksudnya apa? Ya anak bayi baru lahir, ya dia belum bisa berkata-kata. Komunikasi bisa, tapi dia belum bisa mengeluarkan satu bahasa ya. Komunikasi ya. Bahasanya bayi ya beda ya. Infansi adalah periode dari kelahiran, yang tadi seperti video, sampai usia 18-24 bulan. Ini adalah masa ketika anak sangat bergantung pada orang tuanya. Ingat teorinya trust mistrust. Teorinya siapa tuh? Siapa ayo? Trust mistrust teorinya siapa? Oke, Erik Erikson. Siapa yang jawab tuh? Yang jawab boleh dikasih poin, Mel. Bantu lihat. Ini adalah masa ketika anak sangat bergantung pada orang tuanya. Kenapa? Kalau kata Erik Erikson, dia fasenya trust mistrust. Kalau kata Bu Freud, dia berarti masuk fase apa nih? Infansi. Ayo, siapa yang bisa jawab? Fase apa kalau menurut Bu Freud? Gak ada yang bisa jawab? Ayo, baru kemarin review quiz nih. Fase oral, Bu. Oke, siapa yang jawab? Indria kah? Oke, Indria dapat poinnya. Satu catat ya, Mel. Fase oral. Oral berarti kan dia lagi menyusu kan sama ibunya. Jadi dia memang lagi bergantung. Nanti kalian lihat ya benang merahnya. Fase oral sama trust mistrust itu semuanya sama. Intinya apa? Ada rasa aman anak itu dengan significant person, dalam hari ini orang tua atau ibunya ya. Banyak aktivitas seperti perkembangan bahasa, simbolis, koordinasi sensor motorik, dan pembelajaran sosial baru dimulai. Ini menurut The National Association for the Education dalam Patmono Dewo, toddlerhood adalah masa anak antara usia 1 sampai 3 tahun. Pengertian toddler adalah anak yang mulai berjalan sendiri sampai dengan usia 3 tahun. Oke. Perkembangan fisik. Perubahan yang paling mudah dilihat dibandingkan dengan perkembangan lain. Iya, kenapa? Anak dari yang baik, kelihatan sampai akhirnya dari yang bayi berapa? 40 misalkan ya, contoh aja dia lahir 42, 48 atau 50 cm gitu. Terus beratnya mungkin 3,4 atau berapa kilo. Itu kan cepat nanti. Perkembangannya kelihatan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu cepat. Makanya perkembangan fisik ada yang paling kelihatan perkembangannya. Pertambahan berat 6 kali lipat dan tinggi badan 2 kali lipat dibandingkan ketika ia dilahirkan. Nah, ini ada prinsip penting yang harus diingat. Perkembangan motorik bayi dan batita mengikuti 2 prinsip, proximodistal dan cephalocaudal. Cephalocaudal itu kepala. Jadi bayangin aja dari atas kepala ke bawah semua anggota tubuh. Cephalocaudal. Prinsip kedua itu proximodistal. Proximodistal pattern artinya dari bagian tubuh di tengah dia ke sana nih. Tengah terus dia ke samping, ke bagian tengah terus dia ke luar ya, ke pinggir. Jadi bagian tengah tuh kayak badan, terus dia ke lengan, tangan, jari gitu. Itu namanya proximodistal. Itu perkembangan motorik bayi dan balita. Prinsipnya 2 tadi, proximodistal dan cephalocaudal. Oke. The neonate yang tadi videonya Kinsey ya, the newborn bayi baru lahir, ciri fisiknya ini. Sekitar 2,54 inci, ya 2,54 cm, beratnya sekitar 4 kilo gitu. Kalau 1 pon segitu berarti 7 pon sekitar ya 6 kilo, ya kurang lebih lah. Beda-beda tiap anak. Waktu lahir 5,5 sampai 10 pon, 18 sampai 22 inci.
Ya, ini bisa dihitung aja 1 inci 2,54 ke 18 berapa tuh kurang lebih ya. Tergantung dari, ini kan teori bule ya, teori luar. Pasti anaknya gede-gede kalau anak luar kan. Kalau di kita kan beda Asia. Nah, di Asia pun tergantung dimanapun itu perkembangan bayi itu tergantung pada suku bangsa, jenis kelamin, ukuran orang tua, gizi ibu dan kesehatan ibunya. Dan nanti susu 10% cairan. Jadi anak itu kan di dalam air dia ada cairan. Gini di luar mengembang gitu. Lihat kayak tadi videonya Kenzi. Ngembang, tapi dia juga nanti lama-lama agak menyusut karena eh, badannya kan masih mengandung air karena hidup di dalam rahim kan air kan. Bentuk kepala juga tuh. Mempengaruhi ukuran masa anak, bentuk kepala sampai 18 bulan. Fontanel tertutup membran, warna kulit pucat, merah jambu. Ingat tadi videonya Casey? It's lucky. Maksudnya kalian beruntung. Saya bisa nemu video itu dan pas gitu mau ngajarin, mau jelasin ini dan ketemu videonya. Lihat kan tadi pas baru lahir warnanya langsung hitam kah kulitnya? Apa langsung coklat, putih? Enggak kan? Merah muda gitu kan? Terus masih ada bulunya. Rambut gitu, bulu halus. Witch milk, darah dari masih ada witch milk tuh darah dari vagina kalau bayi perempuan. Nah, perkembangan fisik lain yang terjadi selama masa bayi itu refleks. Ini udah kalian bahas ya, saya kemarin ada dengar yang sudah membahas tentang refleks. Refleks itu mengatur gerakan-gerakan bayi yang baru lahir. Namanya refleks. Kayak kalian, yang kemarin saya ngajar di perkembangan 1. Tenonet, refleks kan, es krim. Itu refleks kan, refleksnya kalian. Kalau anak bayi nggak gitu. Terus misalkan apa toet gitu, apa pentol misalkan. Itu udah refleks kan. Refleksnya bayi beda. Dia mengatur gerakan-gerakan bayi yang baru lahir. Misalnya, refleks otomatis itu di luar kendali. Misalkan kayak anak bayi itu bisa cekukan. Terus dia kalau ngelihat cahaya terang dia tuh waktu bayi lahir tuh dia cuma bisa mengenal warna hitam putih. Masih gelap, dia belum bisa merah, kuning, hijau. Jadi kalau ada disenyumin bayi baru lahir jangan GR. Karena dia belum bisa lihat kita. Ih, jangan, bayinya suka sama kita, bayinya. Aku pasti cantik lihat bayi gitu senyum. Enggak, bayi itu masih bayi apalagi bayi baru lahir tuh dia belum bisa membedakan warna. Dia masih kontras hitam putih. Ya. Terus kalau nangis, bayi nangis nggak kita jangan baper juga, karena dia juga belum kenal itu mukamu dengan jelas, gitu. Reaksi yang inherent atau built-in terhadap perasaan tertentu. Nanti pelan-pelan dia belajar, dia lihat-lihat lagi, oh ini mamaku, dia lihat-lihat lagi, oh ini yang selalu ada. Enak bayi prosesnya. Jadi memberi bayi-bayi kecil respon penyesuaian diri terhadap lingkungan mereka sebelum mereka memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak. 3 tahun pertama, tadi infansi ya, toddlerhood, adalah masa yang paling sensitif dan akan menentukan perkembangan otak dan kehidupannya di masa mendatang. Tahu kenapa? Kita lihat nih ya di bawah sini. Bentar. Bagian terpenting dalam tubuh manusia adalah otak. Kamu boleh cantik, kamu boleh tinggi, langsing mapai, tapi kalau misalkan nggak ada masalah di otak itu semua tidak akan bisa, tangannya nggak bisa gerak, kakinya yang langsing, nggak bisa dipakai jalan, karena yang merintahin itu otak sumbernya. Jadi bagian terpenting dalam tubuh manusia adalah otak. Otak dan ini catatannya, otak tumbuh sangat pesat pada awal kehidupan dan akan mencapai 70-80% 3 tahun pertama, guys. Bayangin, 80% itu 2-3 tahun pertama. Sisanya itu 20% ketika anak SD, usia-usia SD mau remaja. Ya, jadi betapa pentingnya pendidikan anak usia dini, betapa pentingnya belajar perkembangan anak. Jadi tahu rahasia ini kan, 70-80% itu otak anak itu berkembang pesat di masa batita ini. Infancy and toddlerhood. Dipengaruhi apa perkembangan otak? Bakat, memang udah dari kandungan, misalkan kalau bapaknya, ibunya memang cerdas, memang ini
ya bisa nurun gitu ke anaknya. Tapi nggak cuma itu, ada juga pengaruh stimulus lingkungan. Misalkan bapaknya profesor, ibunya dokter, tapi anaknya di rumah cuma sama Bo, cuma dikasih susu, dikasih makan, nggak dikasih stimulasi, ya podo wae. Sama aja, percuma. Tapi kalau dia bisa juga sebaliknya, dia bapaknya tidak bapak ibu ayah ibunya tidak berpendidikan, tapi dia dari kecil dikasih stimulasi, diajak ke sawah, ada merasakan suasana alam, dimandiin di sungai, terus dia berjajaran di lumpur, itu stimulasi loh. Justru dia bisa jadi lebih pintar dibanding yang mungkin anak yang memang dari genetiknya pintar tapi tidak ada stimulasi. Yang idealnya apa? Udah punya bakat, udah punya keturunannya oke, ditambah stimulasinya juga oke, itu yang idealnya. Sampai 2 tahun perkembangan otak sangat pesat, ada spesialisasi belahan otak, lateralisasi. Dan ini ada prinsip readiness, tergantung pada kematangan otak, sistem tulang, dan otot. Latihan akan meningkatkan keterampilan fisik. Jadi bayi juga harus exercise. Dalam perkembangan motor, exercise itu latihan. Dalam perkembangan motorik dikenal istilah locomotion. Locomotion itu kemampuan untuk berpindah. Ingat aja lokomotif kereta. Locomotion itu kemampuan untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Hal tersebut diawali ketika bayi telah mampu menggunakan lengan dan tangannya. Misalnya apa locomotion? Locomotion itu ketika anak mulai kayak merayap, merangkak kayak gitu kan, mulai gerak. Prehension itu kemampuan memegang benda dengan menggunakan jari-jari tangan dan ibu jari. Pada usia 5 bulan, yakni kemampuan koordinasi mata dan tangan. Prehension itu. Kalau penggunaan tangan, handedness, di mana sampai 2 tahun masih menggunakan kedua tangan secara sama. Lingkungan melatih untuk menggunakan tangan kanan. Padahal sebenarnya tangan kanan, tangan kiri itu bebas aja. Cuma karena di Indonesia kebiasaan kan, saling pakai tangan apa? Tangan kanan. Kalau di tangan kiri, hai tangannya manis gitu. Ya kan? Itu budaya, tapi sebenarnya kalau di luar nggak mesti tangan kanan itu. Banyak kan orang malah tangan kiri ya kalau di luar. Jadi sebenarnya tangan kanan, tangan kiri alangkah baiknya berfungsi optimal. Karena kalau tangan kanan, tangan kirinya berfungsi optimal, berarti otak kanan, otak kirinya oke tuh, balance. Tapi ada juga orang yang kidal, dia menggunakan tangan kiri. Yang nggak apa-apa juga, itu bisa karena pengaruh genetik juga, bisa juga karena lingkungan. Tidak ada perbedaan antara penggunaan tangan kiri dalam prestasi belajar, motivasi, dan inteligensi. Prehension berpengaruh pada perkembangan kemampuan menggambar yang diawali dengan scribble, coret-coret, buku dengan gambar lingkaran. Oke. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada tahap ini dapat dari kemampuan berpikir dan bahasa anak, karena ada korelasi atau hubungannya. Pada masa ini anak masih belum mampu berpikir logis dan realistis, karena kemampuan penalarannya, reasoningnya belum berkembang. Memahami simbol dan bahasa termasuk perkembangan mental. Dan dia masuk perkembangan kognitif kalau menurut Piaget, tahap apa? Ayo, masih tahap fase apa? Apa? Mencari motor. Kan ada 4 fase perkembangan kognitifnya Piaget. Dia masuk fase apa? Sensori motor. Ya, sensori motor. Siapa yang jawab? Novian kah? Ini Bu. Oh, Nuraini. Soalnya di sebelahnya ada. Oke. Nuraini dapat 1 poin. Ya, betul. Jadi dia masuk sensori motorik. Kenapa? Makanya dia harus mau stimulasinya melalui sensori motorik, berarti melalui panca inderanya. Kalau mau kognitifnya berkembang. Nah, itu ya sensori motor. Anak belajar menggunakan kemampuan sensori motor, termasuk refleks dasar. Kayak misalkan anak dikasih jari kita, terus dia kan refleksnya dia pegang kan. Coba kamu kalau masih punya adik bayi atau tetangga atau sepupu atau keponakan, masih bayi, kasih aja tangannya kamu gini, nanti apa dia pasti refleks. Atau kamu ingin kakinya dikit-dikit, dia pasti gini, kayak mengkerut kakinya. Itu refleks. Refleks dasar dan menggenggam. Nah, ini ada 6 tahap sensori motor. 1. Modification of reflexes atau aktivitas refleks. Jadi 0 sampai 1 bulan. Misalnya refleks dia menangis.
menghisap karena korteks cerebri belum berkembang, lama kemudian refleks lebih efisien. Jadi kalau bayi refleksnya masih nangis sama ngedot kan, karena dia ASI ya atau botol, tapi dia pasti menghisap, itu refleks yang pertama 0 sampai 1 bulan. Terus 1 bulan sampai 4 bulan refleksnya lagi adalah primary circular reaction atau reaksi sirkular pertama. Mengulang-ulang tingkah laku yang menyenangkan, misalnya nih pegang terus dia ketawa sendiri ketawa sendiri. Ya deh, bayi itu kadang cuma diajak di gitu atau ciluba gitu atau gitu terus dia bisa ketawa, terus diinget tuh sama memori dia, nanti dia diulang-ulang, dia kalau dikasih tangan ya begitu, kalau dia ketawa, itu belajar, itu refleks anak. Terus dia mulai mau meraih sesuatu, mau menggenggam. Terus yang ketiga itu secondary circular reaction atau reaksi sirkular kedua 4 bulan sampai 8 bulan. Karena kebetulan dapat mengetahui hubungan sebab akibat. Misalnya kayak anak 4 bulan sampai 8 bulan, misalnya kalau dia nangis, aus, dia nangis, terus dikasih minum susu, oh berarti anak itu belajar. Berarti kalau aku haus minum susu, aku nangisnya gini nih, aku nangis gitu. Jadi anak tuh belum bisa ngomong, mama aku nangis karena aku aus gitu, nggak bisa kan, tapi dia nangisnya itu tuh bahasanya dia. Nangis juga ada peneliti yang bilang nangis beda-beda, nangis tuh beda-beda tujuannya. Misalkan nangisnya gitu, apa misalkan misalkan itu apa nangisnya, misalkan itu ada artinya, apa pampersnya basah atau dia lagi sakit nangisnya beda, atau dia ngelihat hantu lihat makhluk halus katanya ke orang tua gitu kan, katanya anak bayi bisa lihat itu nangisnya beda. Terus ada nangis yang karena dia lapar dan seterusnya. Terus coordination of secondary scheme atau koordinasi skema kedua itu 8 bulan sampai 12 bulan. Ini meningkatnya konsep objek permanence. Jadi kalau sebelumnya itu out of sight atau out of mind, tidak terlihat oleh pandangan maupun pemikiran. Jadi sekarang udah mulai bisa melihat objek ya. Dia tahu kalau mamahnya nggak ada, berarti nggak ada, dia udah mulai nangis tuh. Udah mulai tahu ini mamahku. Dulu mungkin di awal bayi digendong sama siapa aja tuh mau. Nanti makin ke besar dia mulai bisa milih. Dia nggak mau tuh digendong sembarang orang, dia cuma mau digendong sama mamahnya misalkan kayak gitu ya. Tertiary circular reaction atau reaksi sirkular ketiga 12 bulan sampai 18 bulan, mulai munculnya tingkah laku trial error yang sederhana. Misalnya ada air ditumpahin, terus dia ketawa, emaknya stres, atau tambinya stres. Ada air gelas dijatuhin, kalau kaca gimana? Udah ada colokan mau dimasukin, kan bahaya. Ini bayi udah umur segini 12 bulan sampai 18 bulan tuh lagi trial error, lagi coba-coba. Atau dia sengaja tuh, kalau saya ingat banget dulu, saya naruh skripsi mahasiswa, ada ini, mau dia dicoret-coret tuh sama anak saya waktu ini. Terus dia lihat reaksi saya, marah gak, kayak gitu. Dia kan lagi trial error. Oke, lagi menguji kesabaran toddler itu. Bayi batita ini lagi menguji kesabaran tersendiri gitu. Kalau enggak, dia coret-coret ini scribble di tembok, di kasur. Kenzi enggak, si Keiten tuh. Dia coret-coret di tembok, di kasur, di mana dia coret-coret gitu ya. Itu dia lagi trial error, percobaan. Yang keenam, invention of new means through mental combination atau menemukan cara baru melalui kombinasi mental 18 sampai 24 bulan. Di sini tercapainya keterampilan sensori dasar dan respon motorik, pemantapan reaksi antisipasi serta terjadinya fleksibilitas mental. Ini merupakan dasar dari perkembangan selanjutnya. Jadi udah mulai matang, makin matang ya 18 bulan sampai 24 bulan ini. Oke, perkembangan konsep. Konsep itu apa sih? Konsep itu merupakan bayangan mental yang mewakili suatu objek atau kejadian. Konsep bentuk dan ukuran. Lingkaran, segi 4, segitiga,
Ini segi apa ini belah ketupat. Tapi yang pertama konsep yang diingat anak biasanya lingkaran. Konsep ruang lebih sulit karena terbatasnya istilah dan pandangan egosentris. Ini masih agak sulit konsep ruang. Yang penting konsep bentuk dan ukuran dia mulai tahu. Ini lebih besar dari ini lebih kecil gitu. Anak udah mulai tahu. Konsep ruang lebih sulit karena pandangannya masih egosentris tadi. Egosentris maksudnya apa? Dia tetap menurut dia mau-maunya dia. Misalkan ingat ya percobaan yang air itu. Dituang di tempatnya ada 4 wadah ya, 3 wadah, pedas sama air 1 liter dituang. Tapi kan kalau menurut dia yang paling banyak itu yang tempatnya paling besar biasanya. Ingat ya percobaan itu. Perkembangan 1 itu karena dia masih egosentris. Pandangannya dan memang belum ngerti gitu ruang. Oh itu kalau besar itu bukan berarti dia lebih banyak dan seterusnya belum nyampe. Klasifikasi konsep masih berdasarkan warna dan bentuk. Warna dasar dia mulai kenal ya. Konsep waktu terbatas pada aktivitas sehari-hari kurang lebih 3 tahun mulai mengerti kata-kata yang berhubungan dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Kognisi dan daya ingat. Melalui daya ingat, masa lalu akan berpengaruh pada masa kini yang akan datang rencana dan tindakan. Ada 3 macam daya ingat. Sensori motor memori kurang lebih 16 item, bertahan 2 detik. Short term memory kurang lebih 30 item, selektif dan sementara. Long term memory tidak terbatas, menetap dan perlu pengulangan. Perkembangan bahasa terlihat dari perubahan dari tangisan yang seperti saya bilang tadi hingga akhirnya anak mampu membuat kata dan kalimat. Bahasa merupakan aspek yang penting karena bahasa merupakan alat untuk mendapatkan pengetahuan baru, berkomunikasi dan mengekspresikan emosi. Tahap interpretasi teoritis dan perkembangan bahasanya ada tahapan perkembangan. Pre-speech, pre itu pre atau pre itu sebelumnya. Sebelum berbicara. Jadi ada tangisan. Puing itu maksudnya puing kayak misalkan kayak gitu baik. 2 bulan sampai 3 bulan. Babbling itu kayak bab 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 mam 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 bab 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 gitu babbling. 6 bulan. Imitasi suara berbahasa. Mulai misalkan mama. Oke, sebentar ya, saya kasih video. Nanti selesai ini saya kasih video contoh imitasi suara berbahasa ya. Terus mengenal suara berbahasa atau gesturnya. Kata pertama 12 bulan sampai 18 bulan, tahapan holoprase, 1 tunggal. Misalkan, mau makan, mau mama, semuanya mam. Mam. Mam itu ya makan artinya. Mam, makan, mam, main juga mam. Semuanya mam. Itu holoprase. Pembendaharaan kata dan atau vocabulary meningkat. Kata-kata awal yaitu ekspresi 2 kata 18 bulan. 18 bulan udah mulai 2 kata. Pivot word, poros kata selalu menggunakan kata kedua. Misalnya, ibu pergi. Terus mainan pergi. Itu. Makanannya pergi misalkan. Makanan agi. Mama pergi, agi misalkan. Jadi semuanya pakai katanya sama gitu. Pivot word, poros kata. Poros katanya si pergi nih. Terus kalimat telegrafik. Kalimat pendek dan sederhana terdiri dari kata benda dan kata kerja. Terus tahapan selanjutnya adalah lancar bicara atau berbahasa. Pemahaman tata bahasa meningkat, sudah tahu arti kata. Jadi udah tahu, mama pergi sama mainan hilang misalkan. Beda kan, mainannya nggak pergi, emang mainannya tek jalan gitu, enggak kan? Gitu. Jadi dia udah mulai ngerti. Perkembangan psikososial. Sosialisasi melalui bermain. Bermain berpengaruh pada perkembangan sosial dan kepribadian. Identitas diri juga dimantapkan melalui bermain, yaitu individu mengenal diri dan efek dari perilakunya terhadap orang di sekitarnya. Bentuk-bentuk bermain. Exploratory play itu 3 atau 4 bulan. Exploratory play itu ngapain? Gerakan-gerakan tubuh sudah lebih terkontrol dan terorganisir.
Anak mulai tertarik dengan lingkungan sekitarnya, yaitu memasukkan tangan di mulut, menstimulasi bagian yang sensitif, terus manipulatif play. Dengan menggunakan tangan, mengenal bentuk, ukuran, warna, dan permukaan. Manipulatif play itu kayak apa? Yaitu dia udah mulai tumpah-tumpahin air, remes-remes, kalau ada makanan suka dihancur-hancurin. Dia lagi manipulatif play plus memang lagi sensorinya kan. Destructive play, tumpuk-tumpuk balok, ditumpukin, misalkan ada mainan ditumpuk-tumpuk, terus dia hancurin, terus dia ketawa sendiri. Terus dia bangun lagi, dihancurin, dia ketawa sendiri, gitu. Itu lagi bereksperimen. Oke. Ya, itu tadi contoh-contoh bentuk-bentuk bermain. Perkembangan bermain ya, anak bayi ini masih soliter ya, dia masih main sendiri. Kalaupun ada temennya lain, tapi dia belum bisa sampai tahap, kalau kita belajar di perkembangan kan ada tahap-tahap bermain, dia belum sampai bisa kooperatif, belum, dia masih egois. Ya perkembangan bermainnya itu ya itu, dia masih fokus main sendiri meskipun ada temen yang lain, jadi mainnya masing-masing gitu. Kalau di tahapan perkembangan mungkin masih, kalau paralel mungkin ada yang sudah bisa ya. Paralel itu maksudnya apa? Saya misalkan gini, saya sama ada di sebelah saya main bareng berdua, main gitu, lagi main bareng secara fisik, tapi dalam permainannya masing-masing, satu main boneka, satu main mobil gitu, bum 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 bum, lucu gitu, tapi duduknya sebelahan gitu, belum ada ngerti oh mau bonekanya naik mobil atau ada permainan tuh belum ya. Nanti tapi kalau ada yang udah bisa ya nggak apa-apa, karena setiap anak unik, tapi secara umum belum sampai. Kalau ada yang sudah sampai berarti perkembangannya memang menonjol di tahap di aspek itu. Ini 5 ciri perkembangan bermain masa bayi dikemukakan oleh Harlock. Pertama, dalam bayi tidak terdapat aturan-aturan. Dengan sendirinya permainan dipandang sebagai permainan spontan dan bebas kalau anak kecilnya. Kedua, sepanjang masa bayi permainan lebih merupakan bentuk permainan sendiri yang tadi saya cerita dan tidak bersifat sosial. Jadi kalaupun main ada beberapa anak, tapi tetap aja mereka main sendiri. Enggak, ayo kita kumpul yuk, kita main ini. Belum bisa. Ini bayi ya, ingat ya, ini bayi dan batita. Ketiga, karena bermain bergantung pada perkembangan fisik, motorik, dan intelektual, kognitif, maka jenis permainan bergantung pada pola-pola perkembangan dalam bidang-bidang tertentu. Keempat, alat permainan belum terlalu penting, karena bayi dapat melakukan permainan dengan setiap benda yang merangsang keingintahuan dan hasrat menjelajahnya. Saya ingat banget. Karena saya dapat anak susah, saya lebih rela, kebetulan anak saya ASI ya, sampai 2 tahun, jadi saya hemat banget, nggak pernah beli susu formula. Hemat banget kan, coba bayangin, susu formula tuh 1 bulan berapa. Yang punya adik atau keponakan bisa itu, saya hemat banget. Karena nggak beli ini. Terus anak saya toilet training, jadi dari 2 tahun itu dia udah kurang pampers ya. Bahkan 2 tahun 4 bulan atau 2 tahun 3 bulan udah nggak pakai pampers sama sekali, hemat nggak beli pampers. Jadi saya kumpulin gitu, saya nabung uang susunya, uang ini, akhirnya saya lebih rela membelikan itu mainan. Jadi buku-buku mainan. Namanya juga sayang anak. Tapi ternyata anak anak kecil itu malah lebih suka waktu Kensi ya, dia nangkep belalang. Dia tangkepin belalang, dia tangkepin binatang-binatang gitu. Udah mainan banyak. Kenapa? Karena kalau anak kecil itu, apalagi nih toddlerhood ya, bayi batita itu, dia lebih pengen yang merangsang curiosity atau rasa ingin tahu dan hasrat menjelajahnya. Saya beliin misalkan magnetal, mainan terus Lego yang mahal-mahal, Lego Duplo kayak gitu. Dimainin tapi dia tidak seantusias misalkan dia ketemu capung. Atau dia waktu anak saya Casey dia nangkep belalang dulu. Terus ada snail, siput. Jadi dia lebih tertarik yang begitu, itu kan nggak bayar. Murah meriah kan? Kita main daun-daunan, mainin pasir, tanah. Jadi ya itu prinsip keempat ini nih.
Alat permainan belum terlalu penting. Kelima, permainan bayi ditandai oleh banyak pengulangan dan tidak banyak ragamnya. Karena bayi kurang memiliki keterampilan seperti anak prasekolah atau anak yang lebih besar. Gitu. Perkembangan emosi. Perkembangan lain yang terlihat pada bayi dan batita ada perkembangan emosi dan temperamen. Bayi dan batita memiliki tugas yang berbeda menurut Erikson. Tugas bayi itu mengembangkan rasa percaya dan kelekatan. Ya, ini ya. Tugas batita itu mengembangkan konsep diri, kemandirian, dan moral. Beberapa macam perkembangan emosi pada masa ini. Menangis, tertawa, takut, cemas, agresi, dan marah. Temperamen. Temperamen itu gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan. Itu temperamen ya, gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan. Temperamen merupakan karakteristik kepribadian yang berhubungan dengan mood atau perasaan. Ada 9 dimensi tingkah laku terkait dengan temperamen. Pertama, approach versus withdrawal from new experience. Bagaimana anak berespon pertama kali terhadap stimulus yang baru. Seperti permainan, makanan, orang baru, atau orang asing. Responnya gimana? Ini temperamen ya, sekali lagi temperamen anak. Temperamen itu gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan. Gimana respon? Contohnya gini deh, sebelum kita bahas yang 9 dimensi ini. Kalian misalkan stimulusnya gini, ada dosen ngasih tugas, banyak, begitu dia marah-marah. Gak benar kalian kerjanya kayak gini, misalkan. Marah-marah tuh dosennya. Si A, mahasiswa A, temperamennya misalkan dia gimana tuh ciri khasnya? Dia diem aja, nunduk. Mahasiswa B, nunduk tapi dia ngedumel. Dasar sibuk, nggak tahu apa, aku udah nggak tidur, udah begadang, udah ngerjain tugas, dibilang nggak bagus, nggak becus, misalkan ini. Terus si C nangis, dimarahin sama dosennya, nangis langsung. Si D, Ibu, kami sudah kerja, oh berani itu misalkan. Itu contoh ya. Jadi setiap anak dia meresponnya beda-beda. Gayanya dia merespon beda-beda. Nah itu temperamen. Atau gini, ada orang yang diputusin pacar, biasa aja. Ya gue cari lagi lah yang baru, kayak gak ada cowok lain. Ada yang diputusin pacar, padahal pacaran baru 2 hari gitu, nangisnya sampai 7 hari 7 malam, nggak nafsu makan gitu. Tuh yang ketawa pengalaman kayaknya ya. Terus ada juga yang diputusin pacar, marah-marah. Telepon pacar yang nggak puas, dimaki-maki, nggak puas lagi datengin ke baraknya, ke kosannya, dilabrak. Oh, beda-beda. Itu temperamen, tergantung temperamen. Gimana gaya atau perilaku dalam memberikan yang khas ya, memberikan tanggapan. Apakah dominan marahnya, ada dominan nangisnya, atau dominan cueknya, ya. Nah, itu ya, jelas kan tentang temperamen sekarang. Kalau udah jelas, kita masuk ke 9 dimensi tingkah laku. Sama anak juga gitu, ketika ada pengalaman baru, ada ketemu orang baru, ada anak yang langsung, hai, senyum atau hai ade, dia balas hai. Ada yang langsung ngumpet di belakang mamahnya. Itu contohnya ya. Terus yang kedua, adaptation to changes. Seberapa mudah anak berespon pertama kali dengan memodifikasi tingkah laku terhadap perubahan situasi atau menghadapi situasi baru. Mungkin dia pertama kalau lihat orang baru langsung ngumpet di mamanya. Terus yang tahap selanjutnya dia mulai beradaptasi. Jadi kalau ada orang baru, dia tadinya langsung lari, nangis di belakang mamanya, dia mulai ngintip-ngintip, mulai berani gitu. Terus position versus negativity of moods. Apakah perilaku anak menyenangkan, menarik, dan bersahabat ataukah tidak? Nah, itu dimensi tingkah lakunya. Terus intensity of emotional reaction, bagaimana kecenderungan anak merespon. Mamanya telat ngasih susu, ada anak yang langsung nangis, marah-marah, ngamuk, guling-guling. Ada anak yang nangis bentar, ada anak yang nggak apa-apa gitu. Rhythmicity of biological functioning.
siklus fungsi biologis yang terprediksi seperti lapar dan tidur. Persistence in the face of environmental counterforce. Seberapa lama anak aktif dan melanjutkan pada masalah yang dihadapi. Ada anak yang misalkan dia lagi bangun-bangun balok, tumpuk-tumpuk jatuh. Ada yang langsung nangis, ada yang nangis bentar tapi dia main lagi, ada yang nggak pakai nangis, dia jatuh ya dicoba bangun lagi. Kita bisa lihat ini ya gayanya anak. Distractibility itu seberapa mudah stimulus lain yang tidak relevan atau mampu merubah atau mempengaruhi perilaku anak. Misalnya, anak lagi main balok, tiba-tiba ada stimulus lain. Misalkan ada musik, ada lagu ceria atau apa. Itu berpengaruh nggak jadi mainnya terganggu atau enggak? Itu distractibility. Atau ketika anak lagi makan, belajar makan sendiri, lagi menjemput makanan, tiba-tiba ada misalkan di setelin TV, itu keganggu apa enggak? Langsung matanya ke TV apa masih makan? Activity level, bagaimana dan seberapa banyak aktivitas anak? Threshold of stimulations necessary for response, seberapa banyak stimulus dihadirkan untuk membangkitkan respon? Oke, nah ini setiap anak unik, nggak bisa disamaratakan. Kita belajar teori perkembangan, sedangkan kita ada pengetahuan dan ada pemahaman, tapi bukan berarti kita menyamaratakan setiap anak. Tipe anak berdasarkan temperamen yang dimiliki. Menurut Thomas Chess, easy child, anak yang mudah tidak bermasalah atau tenang. Slow to warm, anak yang cukup sulit tapi masih perlahan-lahan bisa dikendalikan. Difficult to sulit dikendalikan. Temperamen dipengaruhi perbedaan lintas budaya, variasi genetik, pengalaman prenatal, dan pengasuhan. Jadi, anak itu easy child, slow to warm up, atau difficult, tergantung dari budaya juga mempengaruhi, genetik juga mempengaruhi pengalaman prenatal dan pengasuhan. Seperti saya cerita minggu lalu, ada orang tuanya pas lagi hamil anaknya, berantem mulu, gitu. Itu juga mempengaruhi. Pengasuhan, anak yang biasa dimanja juga mempengaruhi temperamennya. Atau misalkan ada budaya yang kalau ngomong biasanya keras, kalau nggak keras bukan berarti dia jahat, emang gayanya gitu, ngomongnya keras. Nah itu juga bisa turun ke anaknya juga. Selesai. Bilang baba. Langsung Nathan bilang mama. Bilang papa. Bilang nenek. Bilang mbak. Bilang mbak. Langsung bilang teteh. Langsung bilang mama lagi. Bilang mama. Keiten bilang mama. Bilang mama ya, Tan. Mama. Good job, Keiten. Oke. Itu kokonya, kakaknya, Casey yang mau videoin sendiri. Jadi kakaknya itu berarti usianya sekitar 4 mau 5 tahun, Keitennya itu mau 2 tahun. Jadi kakaknya pakai handphone. Halo semuanya, selamat datang di channel Boy Dido. Yeay, hari ini. Jadi kakaknya itu lagi mau rekam adiknya. Jadi lagi tuh. Tadi lihat perkembangan bahasa, ada pre-speech, ada pivot. Nah itu dia, Keiten tuh lagi meniru. Jadi ngucapinnya niru, tapi nggak semuanya dia bisa. Masih yang papa, mama, dia baba masih bisa. Udah nenek dia masih belum bisa gitu. Ya, jadi itu contoh perkembangan bahasa. Oke, Deila, kamu ngomong sama siapa? Yuk, konsentrasi. Nanti kamu pas lagi ada ditanya nggak tahu. Oke.
Sekian materi bab 2 ya. Infancy and Toddlerhood by Mbak Tita. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Tidak ada? Oke, Baik, kalau Bu. siapa yang mau tanya? Silakan Melsinia. Ada, Bu. Iya, silakan. Saya mau bertanya, mengapa bermain kepribadian seseorang? Apa? Mengapa? Bermain mempengaruhi perkembangan kepribadian dan sosial seseorang anak. Bermain itu merupakan salah satu bentuk stimulasi. Bermain itu kan banyak, ada permainan. Kalau ini dalam konteks bayi ya, bayi balita, tadi kan ada bermain dengan manipulatif contohnya ya. Manipulatif play. Yaitu bisa mempengaruhi ketika anak bermain dengan pasir gitu. Atau Play-Doh. Dia bikin bentuk terus hancur. Anak itu marah. Terus gak usah marah, ayo bikin lagi. Dia lagi belajar kan. Anak itu belajar untuk sabar. Itu kan akan berpengaruh pada perkembangan sosialnya juga. Sosial emosionalnya juga. Bahkan perkembangan lain juga. Perkembangan kognitifnya, bahasanya, motoriknya, semua itu pasti dari satu kegiatan itu pasti berpengaruh. Karena bermain itu adalah bagian dari salah satu stimulasi. Kan dunia anak bermain. Itu bagian dari stimulasi juga, Mel. Bisa dipahami? Iya, bisa. Oke. Oke, kalau gitu saya mau kasih tugas buat minggu depan. Iya, Dila. Atau kita presensi dulu, mumpung ada Dila, kita foto sekali lagi ya.